anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi virus corona. Tetap hidup sehat dan tetap belajar biologi. Nah, materi hari ini itu melanjutkan materi sebelumnya. Jadi kalian tentu pernah belajar mengenai klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi makhluk hidup di dunia ini kan beraneka ragam jumlahnya. Keanekaragaman hayati banyak. Tentu harus diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, klasifikasi yang digunakan oleh ilmuwan biologi itu ada 5 kingdom atau 5 tingkatan kerajaan. Coba nih, 5 kingdom. Satu yang belum ibu jelaskan, sedangkan 4-nya sudah pernah ibu jelaskan ya, dari tingkat sederhana sampai yang lebih sempurna. Ada Monera, itu contohnya bakteri, kemudian ada Protista, ganggang, kemudian jamur atau fungi. Yang keempat ada kingdom plantae atau tumbuhan. Nah, yang hari ini kita pelajari itu adalah kingdom terakhir, kingdom yang paling tertinggi, kingdom yang paling memiliki ciri sempurna, yaitu kingdom Animalia atau kingdom kerajaan hewan. Paham ya? Kita kingdom Animalia. Kingdom Animalia memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, heterotrof. Heterotrof itu tentu kalian sudah paham ya, dimana makhluk hidup ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia harus memakan makhluk hidup yang lain. Beda dengan tumbuhan ya, kalau tumbuhan kan bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, kalau hewan itu tidak, makanya disebut dengan heterotrof. Lalu ciri yang kedua, dia ini memerlukan oksigen supaya bisa tetap bernafas, supaya tetap hidup. Lalu yang ketiga, memiliki sel otot dan sel saraf. Nah, ini juga nih salah satu ciri yang membedakan dia dengan tumbuhan. Dia bisa bergerak aktif karena punya sel otot dan sel saraf. Nah, hewan atau kingdom hewan, kingdom Animalia itu ada 2 kelompok utama. Ada invertebrata dengan vertebrata. Lalu apa bedanya? Kalau ada innya nih ya, invertebrata itu hewan yang tidak punya tulang belakang. Kalau vertebrata tanpa ada itu yang punya tulang belakang. Mana saja kelompoknya? Ini nih. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan terakhir itu ada Arthropoda. Masih bingung dengan kelompok-kelompok ini? Coba ibu kasih tahu contohnya ya. Nih, ini adalah kelompok Porifera. Porifera ini adalah makhluk hidup atau hewan yang tubuhnya itu berongga. Jadi rongga itu sebenarnya untuk alat keluar masuknya makanan ya. Biasanya hidup di air nih. Macam ada lubang-lubang ini adalah rongganya ya. Makanya disebut dengan Porifera. Kebanyakan hidup di dasar laut. Nih. Ada lagi ini juga nih. Namanya Heliclona mediterranea. Cantik kan warnanya? Lalu yang kedua, kelompok kedua itu ada Coelenterata. Tentu kalian tahu nih, hewannya namanya ubur-ubur. Ubur-ubur yang paling terkenal itu ada yang namanya Aurelia auritan. Karena dia memiliki tubuh yang tak berwarna atau warnanya bening. Nih, asli dari Indonesia nih ya. Ubur-uburnya berwarna kuning, berasal dari Papua. Nama latinnya adalah Mastigias papua. Kelompok lain apa lagi? Platyhelminthes. Platyhelminthes itu cacing pipih karena memang dia bentuknya pipi. Ada yang hidup di laut, ada juga hidup di sungai atau di tubuh hewan lain ya.
Ini namanya Pseudoceros bifurcus, hidup di laut. Ini ada yang hidup di hati hewan ternak, ini yang sangat berbahaya ya. Jadi kalau mengkonsumsi makanan hati sapi itu harus dicek dulu ada tidak cacing pipihnya. Biasanya cacing yang hidup di situ ini ada Fasciola hepatica dengan Fasciola gigantica. Bahaya ya. Lalu ada lagi Nematelmintes, sama jenis cacing juga. Cuman kalau yang tadi cacing pipih kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau yang ini cacing gilik. Cacing gilik ya. Nah, yang terkenal itu contohnya nih, ada Ascaris lumbricoides, ada Enterobius vermicularis, Necator americanus, kemudian ada Wucheria bancrofti. Kita coba bahas yang satu nih. Enterobius vermicularis itu kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya cacing kremi. Tuh. Biasanya hidupnya di mana atau terdapat di mana? Terdapatnya di anus. Nah, seringkali cacing ini menginfeksi organ pencernaan yang dalam kondisi kotor, biasanya diderita oleh anak kecil, dan gejalanya itu anusnya terasa gatal karena ada infeksi dari cacing kremi ini ya. Ada lagi cacing tambang. Cacing tambang ya banyak hidup di daerah Amerika. Gejala sakitnya ada ini ya, sakit perut, diare kemudian biasanya BAB-nya tuh berdarah. Lama-lama karena banyak darah yang keluar dari BAB tentu akan menimbulkan anemia atau kekurangan darah. Bahaya ya. Ada lagi cacing yang menginfeksi seseorang yang menyebabkan terjadinya penyakit kaki gajah atau filariasis. Dah, sekarang kelompok selanjutnya itu Annelida. Annelida itu cacing tanah. Nah, tentu kalian sudah tahu kalian ya. Nama latinnya itu Lumbricus terrestris. Nih. Ada lagi moluska. Acanthina fullica. Atau orang nyebutnya bekicot ya. Atau cumi-cumi nih, Mastigeteutis flame. Kalau Echinodermata itu contohnya adalah bintang laut. Ini kemudian atau bulu babi kalau kamu pernah lihat. Kalau Arthropoda itu kelompok serangga, ada kupu-kupu, ada kaki kelabang, ada laba-laba, ada udang, ada lebah. Nah, itu kelompok Arthropoda. Jadi kelompok-kelompok yang Ibu sebutkan di atas tadi itu adalah kelompok hewan yang tidak punya tulang belakang ya. Lalu yang mana Bu yang bertulang belakang? Jadi dia punya tulang belakang untuk bisa bergerak. Itu ada Pisces, ada amfibia, aves, reptilia, dan mamalia. Pisces yang mana? Pisces itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu ikan. Ibu tampilkan ini ikan lele. Nah, ikan lainnya sebenarnya banyak. Ada ikan seruang, ada ikan nila. Nah, itu kelompok Pisces ya. Lalu amfibia. Amfibia kelompok contohnya adalah kodok atau katak. Aves, kelompok burung. Jadi semua burung tentu kelompok aves. Ada burung kutilang, burung apa lagi? Pipit. Nah, kalau ini yang Ibu tampilkan adalah burung hantu. Reptil. Reptil yang sering kamu temui, mungkin yang sering kamu kenal itu adalah ular. Nah, ini bertulang belakang tapi dia kelompok reptil ya. Siapa lagi yang bertulang belakang terakhir? Itu ada mamalia. Contohnya apa? Kelelawar. Jadi yang harus kamu ingat, kelelawar ini memang bisa terbang, cirinya mirip burung atau aves, tapi dia bukan burung, dia mamalia. Kenapa dikatakan mamalia? Karena dia mempunyai kelenjar susu, kelenjar mamai, sehingga dia bisa menyusui dan melahirkan anak-anaknya. Jadi ingat, kelelawar itu adalah mamalia. Lalu di mana manusia? Manusia itu kelompok dari kingdom hewan. Invertebrata atau avertebrata?
Nah, manusia itu sebenarnya adalah kelompok avertebrata. Jadi kita itu punya tulang belakang, kelompoknya itu mamalia. Kenapa mamalia? Sama tadi cirinya dengan kelelawar. Manusia itu punya kelenjar susu, bisa melahirkan. Jadi dia termasuk ke dalam mamalia. Jadi ingat, manusia itu adalah hewan kelompok dari kingdom Animalia ya. Nih. Ini yang Ibu katakan tadi. Ini manusia yang sering kamu lihat ya, siwon. Nah, siwon ini ganteng-ganteng seperti ini, dia hewan loh. Hewan apa? Hewan mamalia. Hanya saja dia termasuk Homo sapiens, kelompok manusia modern yang sampai saat ini kita kenal ya. Paham? Jika tidak ada pertanyaan, langsung kerjakan tugas. Nanti Ibu kasih tugas. Jika ada pertanyaan boleh WA pribadi atau hubungi komen di YouTube yang Ibu tayangkan ini ya. Oke. Tugas dari penjelasan Ibu yang sudah Ibu jelaskan tadi itu berkaitan dengan film animasi yang tentu sudah pernah kalian lihat ya. Tidak mungkin kan kalian tidak mengenal ini ya. Nah, ini adalah tokoh anime dari film SpongeBob. Ada siapa saja di situ? Ada Gary, selain ada SpongeBob nih ya, ada Patrick, ada Sandy, ada Tuan Krabs. Nah, tugas kalian anak-anak cari kelompok apakah dia ini? Tokoh-tokoh ini kelompok apakah? Kelompok Porifera kah? Kelompok mamalia? Kelompok amfibi? Nah, kalian golongkan, kalian klasifikasikan tokoh SpongeBob ini ke dalam kelompok-kelompok yang sudah Ibu jelaskan tadi. Karena semuanya ini hewan, jadi tentu masuk ke dalam kelompok yang Ibu jelaskan tadi. Paham ya? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.